Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang dalil yang berkaitan mengenai saling menghargai dan saling menghormati. Sebagaimana tugas yang kalian telah upload sebelumnya ya. Ini saling menghargai dan saling menghormati. Nah, jadi sekedar informasi bahwa untuk perkuliahan kita khusus tafsir konseling dengan hadis konseling itu kita satukan sesuai dengan ini, kita satukan temanya. Namun tema itu dikaji dengan dua bentuk ya, baik itu di dalam tafsir maupun menurut hadisnya. Nah, yang pertama kemarin kita mengutip ayat Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan tersebut itu lebih baik dari mereka mereka yang diolok-olok. Saya perbesar sedikit ya biar lebih jelas. Oke. Nah, karena boleh jadi mereka lebih baik ya daripada yang diperolok-olokkan. Jadi melihat teks ayat ini di sini menunjukkan perumpamaan yang pertama, yaitu seorang perempuan. Ada ahli neurologi ya, atau yang berhubungan tentang otak yang mengatakan bahwa sebenarnya salah satu perbedaan antara laki-laki perempuan itu adalah perempuan memiliki kosakata yang jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Nah, kita hubungkan dengan konteks ayat ini dan ternyata Allah menempatkan urutan yang pertama yaitu perempuan. Ya, banyak hal kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah seorang perempuan ini lebih banyak bahannya untuk bergosip atau apalah namanya. Tapi yang jelas ada hal yang menarik ketika Allah menempatkan urutan pertama yang berhubungan tentang memperolok-olokkan seseorang. Ya mungkin yang bisa kita lihat dalam realitas sehari-hari bahwa terkadang yang lebih banyak ngerumpi atau kumpul ya untuk membicarakan kejelekan dan orang lain ya biasanya perempuan. Tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan utama ya. Nah, terus yang kedua di sini janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya, jangan panggil dengan panggilan yang orang sebenarnya tidak suka. Masing-masing kan orang mempunyai nama. Ya, misalnya kau panggil orang, kau hitam, kau gendut, kau sepesek. Nah, itu tidak boleh. Masing-masing orang punya ciri khas tertentu. Nah, jadi panggillah dengan panggilan-panggilan yang sesuai dengan yang ia sukai, jangan yang tidak disuka. Ya, karena hal itu tentu akan membuat hatinya terluka atau dia tidak senang.
atau merasa terzalimi. Sedangkan yang kita pahami, orang yang terzalimi itu pasti diterima doanya. Selanjutnya Allah meneruskan ayat ini dengan mengatakan wa man lam yatub, ya, faulaika humuz zalimun, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ini antara lain dari sekian banyak ayat yang berbicara tentang pentingnya saling menghargai. Nah, jadi saling menghargai, sebelum kita berbicara persoalan saling menghargai, atau dalam bahasa agama biasa diartikan dengan istilah tasamu, ya, saling menghargai. Di ayat ini Allah memberikan tuntunan bahwa jangan memperolok-olok. Ya, la yaskhar qaumun. Kaum di sini dimaksudkan bukan hanya sekedar satu orang, tetapi per individu juga itu berlaku. Nah, kemudian yang kedua, kita berbicara persoalan hadis konselingnya. Yang kedua, kita mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masiratin arba'ina aman, ya, akhraj Bukhari. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh seorang muahad. Apa itu muahad? Artinya orang yang taat kepada kesepakatan bersama meskipun non muslim, maka dia tidak akan mencium bau surga. Sesungguhnya bau surga bisa tercium sendiri, ya, dari perjalanan 40 tahun. Rawahul Bukhari. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Melihat secara teks ayat hadis ini bahwa ada larangan, ya, dari Nabi untuk membunuh seorang muahad. Artinya apa? Yang dilarang dibunuh ini non muslim, apalagi yang muslim. Pemahaman yang kedua, jangankan istilah membunuh, ya. Kalau kita mengaitkan dengan ayat yang tadi, itu larangan untuk memanggil dengan panggilan yang ia tidak senangi. Nah, jadi sangat sinkron dengan hadis ini. Nah, olehnya itu dari dua yang kita kutipkan, baik Al-Quran maupun hadis ini, memberikan sebuah kesimpulan tersendiri bagi kita, utamanya yang bergelut di dunia konselor, ya, atau konseling. Menjadi seorang konselor itu harus mengedepankan sikap saling menghargai atau saling menghormati. Contoh, misalnya jika suatu saat mereka menangani suatu masalah, atau kalian menangani sebuah masalah, misalnya taruhlah misalnya Anda ini seorang guru BK, ya. Ada anak yang sementara curhat misalnya, atau ada anak yang terindikasi bahwa dia itu anak nakal. Biarkan dulu mereka berbicara, tidak usah potong dulu pembicaraan. Ya, itu bagian daripada untuk menghargai dia punya pendapat. Terus hormati apa yang dia katakan. Kalau memang tidak ada kesepakatan, kita tidak setuju dengan apa yang ia katakan, maka ya katakan dengan bahasa-bahasa yang bijak. Misalnya, ketika ada hal yang berbeda antara kita dengan orang-orang yang yang mengadukan dia punya masalah, ya, misalnya sebagai seorang konselor itu harus bisa memberikan sebuah solusi, ya. Jadi bukan menafikan apa yang ia katakan, karena terkadang orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang punya kasus ataupun yang punya curhatan seperti itu biasanya mereka menginginkan sebuah jawaban yang nyambung ketika dia mengungkapkan masalahnya tersebut. Nah, ini yang mesti dipahami oleh seorang konselor. Jadi yang ketiga, tadi kita singgung dengan istilah tasamu, artinya saling menghargai.
Jadi bukan hanya seorang muslim saja, ya. Kita harus adil dalam memberikan pelayanan. Entah dia itu orang muslim atau non muslim, ya selama mereka tidak memerangi agama kita dan mereka yang menginginkan kita untuk memberikan sebuah pendapatnya, ya silakan, kenapa tidak. Nah, terus yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran dari baik Al-Quran maupun hadis ini adalah saling menghormatinya. Nah, ini mungkin perlu digarisbawahi, saling menghormati dalam hal apa? Ya, kalau misalnya kita ambil ayat yang lain ya, saling menghormati biasanya itu terkait dengan peristilahan toleransi ya. Ada toleransi antar umat beragama, ada antar agama itu sendiri. Sesama Islam sendiri atau sesama Muslim sendiri itu kadang berbeda keyakinan. Ada misalnya yang baca basmalah ketika dia sholat, ada yang tak baca basmalah. Jadi tergantung pribadinya, dan kita sebagai orang yang mengerti ya paham akan bahasa-bahasa yang seperti itu, yang kita mesti saling menghargai atau saling menghormati karena mereka punya pandangan sendiri. Tidak boleh menyalahkan orang lain. Sama halnya ketika menangani nanti kasus misalnya di sekolah, walaupun anak tersebut ya terindikasi atau bahwa dia itu sudah divonis bahwa dia itu berkasus atau apa, jangan langsung disalahkan. Misalnya ada anak yang tertuduh mencuri sebuah barang, ya dengan serta merta kita mengatakan memang kau yang membodoh, kau itu orang memang nakal. Nah, tidak boleh. Tetapi harus digali informasi lebih jauh. Kenapa kamu mengambil barang itu? Kamu apakan? Ya, apa kamu tidak takut? Apakah kamu tidak ada rasa penyesalan atau apa? Jadi memberikan apa ya istilahnya sebuah statement yang sebisa mungkin tanpa melukai perasaan atau hati orang tersebut. Nah, jadi ini untuk sekedar tambahan dari apa yang kita sudah tuliskan di dalam sebuah resume terkait tentang saling menghargai dan saling menghormati dari ayat surah Al-Hujurat ayat 11 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, sekira ini ya untuk sementara. Oh, ini ada lagi satu ya, saya lupa ini. Riwayat yang lain dari jalur sanad Safwan bin Salim yang disebutkan ala man zalama mu'ahadan. Ya, ingatlah barang siapa yang berlaku aniaya terhadap seorang mu'ahad ya atau orang yang dilindungi ya, menekannya atau membebaninya dengan beban yang tidak mampu ia tanggung. Ya. Au akhadha minhu syai'an bi ghairi thayyibin, atau merampas hak mereka. Ya. Fa anna ya, maka aku adalah orang yang akan memintakan pertanggungjawabannya atau mu'ahad tersebut kelak di hari kiamat. Jadi ada statement dari Nabi yang mengatakan bahwa siapa yang berlaku aniaya kepada seorang mu'ahad ya atau yang orang non muslim yang dilindungi tadi ya, bahkan kita menekannya atau memberikan beban yang mereka tidak sanggup untuk melakukan itu, bahkan merampas hak mereka, ya, maka kata Nabi, aku adalah orang yang akan memintakan pertanggungjawaban nanti. Nah, jadi sangat berat ya, memiliki peran yang seperti ini. Di samping kita tidak boleh memberikan beban yang kita anggap bahwa mereka itu tidak mampu, ya, juga kita harus bisa memberikan pelayanan yang adil. Jangan pernah mengatakan dia kan orang non muslim, ngapain kita harus layani dia. Ya, mending kita usahakan saja yang muslim memberikan pelayanan yang maksimal dalam pelayanan konseling dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Jadi harus seimbang semua dan adil. Sekira ini untuk sementara, nanti berikutnya kita akan lanjutkan. Baik, pada adik sekalian silakan nanti absen di kolom komentar ya, jangan lupa di like dan di subscribe ya.
subscribe ya, supaya nanti kita akan upload kembali video-video yang terkait pembelajaran kita, utamanya yang berhubungan tentang bimbingan konseling. Jadi sekali lagi, antara tafsir dan hadis bimbingan konseling itu kita akan satukan. Kita akan maksimalkan dua metode daring dengan luring ini. Nah, jadi kalau misalnya di dalam kelas kita belum belum terlalu mengupas jauh tentang apa yang kita diskusikan, nanti kita akan lanjutkan melalui baik itu di grup WA maupun di video YouTube yang akan saya kirimkan. Oke, saya kira ini yang saya ingatkan kembali, jangan lupa komentar, absen nama di kolom komentar nantinya. Saya kira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.